Dalam Al-Quran, mengapa nama Allah disebut sebanyak 2696 kali? Dari sekian banyaknya nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Sang Maha Pencipta ini, nama Allah justru menjadi yang paling dominan, yang paling sering diulang, dan yang paling banyak terukir dalam setiap lembaran firman-Nya. Apa dibalik ini semua? Ternyata inilah lautan makna yang tak bertepi. Bukan sekedar teori, tapi penyingkapan tabir demi tabir, hingga kita sampai pada satu titik di mana tidak ada lagi huruf dan tidak ada lagi suara. Salam sang sejati, la biharfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Apa maksudnya? Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, pahami ini terlebih dahulu, bahwa segala sesuatu yang tampak di hadapan kita ini adalah firman Allah yang tidak tertulis. Para ulama menyebutnya sebagai ayat-ayat kauniyah, sementara Al-Quran adalah ayat-ayat qauliyah. Dalam bahasa Arab, kata Allah terdiri dari 4 huruf dasar: alif, lam awal, lam akhir, dan ha. 4 huruf yang sederhana, tapi di sebalik kesederhanaannya ternyata tersembunyi samudra makna yang tiada bertepi. Dan para ahli makrifat, mereka telah bergelut dengan rahasia ini selama berabad-abad lamanya. Dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah intisarinya dari perjalanan mereka. Allah berfirman, "Wahai hambaku, janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku. Allah itu namaku, Allah itu zatku. Tidak akan pernah bercerai namaku dan zatku." Saudaraku, fahami hal ini baik-baik. Seluruh kitab-kitab yang ada semuanya terhimpun dalam Al-Quranul Karim. Dan rahasia Al-Quranul Karim terletak pada kata Allah. Bahkan kalimat yang menjadi inti dari ajaran Islam, la ilaha illallah, jika ditulis dalam bahasa Arab memiliki 12 huruf. Tapi jika kita gugurkan 8 huruf pada awalnya, yaitu kalimat la ilaha illa, maka yang tersisa hanyalah 4 huruf saja, yaitu Allah. Makna daripada kata Allah itu adalah sebuah nama. Sekalipun digugurkan satu persatu, nilainya tidak akan pernah berkurang. Justru sebaliknya, ia akan mengandung makna dan arti yang semakin mendalam, dan mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita selaku umat manusia yang telah diciptakan olehnya dalam bentuk yang paling sempurna. Sekarang, coba gugurkan huruf pertama dari kata Allah, yaitu huruf alif. Apa yang terjadi? Dari 4 huruf, kini tersisa hanya 3. Lam awal, lam akhir, dan ha. Bunyinya tidak lagi Allah, tetapi lillah. Lillah ini artinya bagi Allah, dari Allah, kepada Allah lah kembalinya segala makhluk. Saudaraku, ketika huruf alif digugurkan, kita sampai pada pemahaman bahwa segala sesuatu mutlak milik Allah. Tidak ada setitik pun ruang untuk klaim kepemilikan dari diri kita, harta kita, anak kita, istri ataupun suami kita, bahkan diri kita sendiri. Semuanya adalah milik Allah, dan kita hanya diberi amanah untuk sementara waktu. Dan
Dan lillah juga berarti dari Allah. Segala yang kita terima, baik maupun buruk, menurut pandangan kita, semuanya berasal darinya. Maka ketika musibah datang, seorang hakikat mengerti bahwa itu pun dari Allah. Ketika kebahagiaan menyapa, itu pun dari Allah. Tidak ada yang datang dari selainnya. Dan lillah juga berarti kepada Allah lah kembalinya segala sesuatu. Ini adalah pengakuan bahwa kita semua akan kembali, bahwa kehidupan ini hanyalah persinggahan sementara, bahwa tujuan akhir kita adalah bertemu dengannya. Sekarang gugurkan huruf keduanya, yaitu huruf lam awal. Dari 3 huruf, kini tersisa 2, lam akhir dan ha. Bunyinya tidak lagi lillah, tetapi lahu. Lahu ma fis samawati wal ard. Artinya, bagi Allah segala apa saja yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ketika kita sampai pada tingkat lahu ini, kita mulai memasuki pemahaman yang lebih dalam lagi, bahwa tidak hanya segala sesuatu milik Allah, tapi segala sesuatu yang ada di seluruh penjuru semesta ini adalah miliknya. Langit dengan segala keagungannya, bumi dengan segala isinya, alam semesta yang tak terbatas ini, semuanya berada dalam genggamannya. Dan jika alam semesta yang begitu luas ini adalah miliknya, lalu apa artinya masalah kecil yang sedang kita hadapi? Apa artinya hutang yang menggunung? Apa artinya penyakit yang berkepanjangan? Apa artinya kesedihan yang mendalam? Bahwa semua itu tidak sebanding dengan kebesaran zat yang memiliki langit dan bumi. Jadi, ketika kita sampai pada pemahaman lahu, hati pun harusnya mulai tenang, karena kita telah tahu bahwa Allah yang memiliki segalanya. Dan jika Dia yang memiliki segalanya, maka Dia sendiri pasti mampu menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Dan sekarang gugurkan huruf ketiganya, yaitu huruf lam akhir. Dari 2 huruf, kini tersisa 1, ha. Bunyinya tidak lagi lahu, tetapi hu. Huwal hayyul qayyum. Artinya zat Allah yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Inilah puncak dari tauhid. Kita sampai pada hu. Kita tidak lagi berbicara tentang kepemilikan. Kita tidak lagi berbicara tentang langit dan bumi. Kita tidak lagi berbicara tentang makhluk. Kita hanya berbicara tentang zat. Kata hu adalah ringkasan daripada kalimat huwa, dan setiap kata huwa di dalam Al-Quran artinya adalah zat. Seperti Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Yang dimaksud Dia di sini adalah zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah. Sekarang perhatikan nafasmu, nafas yang keluar masuk sewaktu kita masih hidup. Ini semua berisi amalan batin, yaitu hu. Nafas turun diisi dengan kata Allah. Ke bawah tiada terbatas dan ke atas tiada terhingga. Setiap tarikan nafas sebenarnya sedang menyebut namanya, dan setiap hembusan nafas sebenarnya sedang mengagungkan zatnya. Tanpa kita sadari, setiap detik kehidupan kita dipenuhi dengan zikir kepadanya. Inilah yang disebut dengan nafas yang bernyawa. Inilah rahasianya mengapa dalam tradisi tasawuf menjaga nafas adalah salah satu pintu menuju makrifat. Ketika kamu tidur, nafasmu tetap menyebut hu. Ketika kamu terjaga,
nafasmu tetap menyebut Hu. Ketika kamu bahagia, nafasmu pun tetap menyebut Hu. Bahkan ketika kamu sedih, nafasmu tetap menyebut Hu. Karena ini adalah zikir yang tak pernah putus. Ini adalah ibadah yang tak pernah berhenti. Sungguh, Maha Pemurah Allah yang tetap mengizinkan hambanya berzikir meskipun hamba itu lalai. Sekarang perhatikan ini. Pada kata Allah, jika kita gugurkan lam pertama dan lam keduanya, maka tinggallah dua huruf, alif dan ha. Bunyinya ah. Kata ah ini tidak lagi dibaca dengan nafas yang keluar masuk, tidak dibaca lagi dengan nafas ke atas atau ke bawah, tetapi hanya dibaca dengan titik. Ah dalam bahasa Arab terdiri dari dua huruf, artinya intaha, kesudahan dan keakhiran. Seandainya kita berjalan mencari Allah, tentu akan ada permulaannya dan juga akan ada kesudahannya. Tetapi kalau sudah sampai pada lafaz zikir ah, maka sampailah perjalanan itu pada tujuan yang dimaksud. Inilah yang disebut fana dalam bahasa para sufi. Ketika yang tersisa hanyalah aku dan dia. Ketika kesadaran kita hanya tinggal pada titik di mana kita menyadari keberadaan kita di hadapan keberadaannya. Sekarang gugurkan huruf alif dan huruf ha sekaligus. Maka yang tersisa adalah dua huruf di tengahnya, yaitu lam awal dan lam akhir. Maksudnya adalah, jika kita berkata la, tidak ada Tuhan, dan illa, ada Tuhan, nafi mengandung isbat, isbat mengandung nafi. Tiada bercerai atau terpisah antara nafi dan isbat. Atau gugurkan lam akhir dan juga huruf ha, maka yang tertinggal adalah alif dan lam awal. Dua huruf ini dinamai alif lam li taib. Kedua huruf ini menunjukkan zat Allah. Maksudnya, kata Allah bukan nakirah. Kata Allah adalah makrifat, yakni isyarat dari huruf alif dan lam yang pertama pada awal kata Allah. Dan jika kita gugurkan tiga huruf sekaligus, lam awal, lam akhir, dan ha, maka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal, yaitu huruf alif. Alif tunggal yang berdiri sendiri. Beri tanda pada huruf alif yang tunggal itu dengan tanda atas, bawah, dan depan, maka akan berbunyi a, i, u. Artinya setiap bunyi tersebut, maka dipahami ada zat Allah. Jadi segala bunyi atau suara di dalam alam, baik yang timbul atau datang dari alam anasir yang empat, tanah, air, angin, dan api, maupun yang datang dan keluar dari mulut makhluknya, ada zat Allah. Penegasannya, bunyi atau suara yang datang dan timbul dari apa saja, semuanya itu berbunyi Allah, nama dari zat yang Maha Esa. Sedangkan huruf alif itulah dasar dari huruf Arab yang banyaknya 28 huruf. Dengan demikian, jika kita melihat huruf alif, maka seakan-akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. Perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan. Dari biji itulah asal-usul segala urat, batang, daun, ranting, dahan, dan buahnya. Syuhudul wahdah fil kasrah, memandang yang satu kepada yang banyak. Syuhudul kasrah fil wahdah, memandang yang banyak kepada yang satu. Maka yang ada hanya satu jua, yaitu zatnya. Dan dari zat itulah datangnya alam beserta isinya. Saudaraku sang sejati,
Setelah huruf-huruf yang ada pada lafaz Allah digugurkan semuanya, maka kini tinggallah 4 huruf yang ada di atas lafaz Allah tadi, yaitu huruf tasydid. Bergigi 3 terdiri dari 3 huruf alif. Di atas tasydid ada lagi 1 huruf alif. 4 huruf tasydid itu adalah isyarat bahwa Tuhan itu ada. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan asma Allah, af'al Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Sekarang gugurkan keseluruhannya, maka yang akan tinggal adalah kosong, la biharfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Inilah kalam Allah yang qadim, tidak bercerai dan tidak terpisah sifat dengan zatnya. Pahami hal ini, karena hukum perkataan adalah hukum bantah-membantah. Yang satu berlawanan dengan yang lain. Hal ini membawa kepada kepiluan dan juga kecemasan. Ingatlah, asmanya, nama-namanya dan sifat-sifatnya, serta af'al perbuatan-perbuatannya adalah hijab belaka atas zat ilahi itu sendiri. Karena sesungguhnya zat ilahi itu tidak dapat menerima pembatas apapun. Zat ilahi itu berada pada tingkat ketinggian, sedangkan pelepasan atau penanggalan tajrid dan asma dan ilahi adalah urutan-urutan yang menurun. Asma dengan zat, asmanya berdiri tanpa perbuatan. Asma dapat berbuat hanya dikarenakan zat Allah semata. Dan sesungguhnya persoalannya berkisar bagaikan perkakas dan alat-alatnya. Awalnya huruf hanya melambangkan sebuah rumus yang tidak memiliki arti apa-apa. Kemudian huruf disusun menjadi sebuah kata. Susunan kata menjadi sebuah kalimat. Dan dalam kalimat mengandung sebuah pengertian. Tetapi pengertian itu bukanlah sebuah kalimat. Pada akhirnya, segala yang tergambarkan adalah huruf dan merupakan hijab, sedangkan zatnya berada di sebalik titik. Zat tidak bisa digambarkan oleh sesuatu apapun juga. Untuk mengetahui zat Allah, kita harus menyingkirkan huruf dan titiknya. Ya, tanpa huruf dan suara, hanya Dia yang tak tergambarkan, yang tak tersentuh, yang tak terpikirkan, yang hanya bisa didekati dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, dengan rindu yang tak terucapkan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Salam